Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan makanan, handphone, pesawat untuk melakukan perjalanan jauh, televisi, laptop, mobil, rumah, sepeda, pakaian, dan lain-lain. Jadi, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup, serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, tetapi juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Misalnya, rasa aman, ingin dihargai, atau dihormati. Maka kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Menurut Murray, kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan sebuah dorongan dalam wilayah otak yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran, dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Kebutuhan dapat diakibatkan oleh proses internal, namun lebih dari 10 distimulasi oleh faktor lingkungan. Secara umum, sebuah kebutuhan disertai oleh perasaan tertentu atau emosi, dan ia memiliki sebuah cara khusus mengekspresikan dirinya dalam mencapai resolusi. Jenis-jenis kebutuhan. Kalian bisa perhatikan, ini adalah bagian jenis-jenis kebutuhan. Secara umum, kebutuhan terbagi atas 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya, terbagi atas 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, terbagi atas 4. Yang pertama, kebutuhan sekarang, akan datang, tidak terduga, dan yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya, terbagi atas 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kita akan bahas keempat dari jenis-jenis kebutuhan ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebutuhan menurut intensitasnya. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menurut International Labour Organization (ILO), kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan, dan gizi. Contohnya, makanan dan minuman, pakaian, dan rumah. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, ketika orang tuamu membeli alat masak, lemari, sepatu, dan lainnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan, motor besar, mobil, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah menu 4 sehat 5 sempurna. Contoh dari kebutuhan primer. 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Yang kedua adalah kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama, kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, saat kamu sakit harus membutuhkan obat, atau ketika temanmu dahaga harus segera diberi minum. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, tabungan, investasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan tidak terduga
harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit dan kamu harus membantunya. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah contoh kebutuhan sekarang. Ketika kamu sakit, maka kamu harus dibawa ke rumah sakit atau mengkonsumsi obat. Yang kedua adalah contoh kebutuhan yang akan datang, yaitu tabungan seperti tabungan pendidikan dan lain-lain. Yang ketiga adalah kebutuhan menurut waktunya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia. Bentuk kebutuhannya antara lain berupa kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, istirahat cukup, dan olahraga. Apabila kebutuhan jasmani tidak terpenuhi, kita akan menjadi lapar, lelah, bahkan sakit. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah, yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini, gambar pertama adalah contoh kebutuhan jasmani atau olahraga, dan yang kedua adalah contoh kebutuhan rohani, yaitu melaksanakan haji bagi umat Islam. Yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan perorangan berasal dari orang per orang sebagai pribadi. Karena setiap orang berbeda, kebutuhan ini juga akan berbeda-beda untuk masing-masing orang. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi yang dialami masing-masing orang. Misalnya, meskipun sama-sama belajar, setiap siswa memiliki kebutuhan yang unik yang hanya berlaku bagi siswa yang bersangkutan. Yang kedua, kebutuhan sosial atau kebutuhan kolektif adalah kebutuhan banyak orang atau masyarakat, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Kebutuhan kolektif ini mulai dari keluarga, sekolah, perusahaan, masyarakat, sampai negara. Artinya, barang dan jasa yang ada memang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya, toilet umum di pasar, konseling di sekolah, stasiun kereta api, jalan tol, puskesmas atau rumah sakit, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan di gambar ini, gambar pertama adalah contoh kebutuhan perorangan. Seorang siswa butuh pulpen. Yang kedua, contoh kebutuhan perorangan juga yaitu seorang dokter yang butuh teleskop. Ketiga adalah contoh kebutuhan umum atau kebutuhan sosial, yaitu rumah sakit. Oke, sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.